Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id dan pemirsa RRI Singaraja Official ya. Untuk Klinik Angkasa siang hari ini pendengar, kami akan sharing seputar topik BDRS percepat layanan darah saat emergensi. Telah hadir narasumber Ibu Dr. Nimade Dewi Arimas SPPK. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mbak Ayu. Ya, sehat Ibu? Astungkare sehat. Astungkare. Bagaimana aktivitas untuk hari ini? Ya, lumayan hari ini di rumah sakit lumayan ramai ya. Lumayan ramai. Apa karena mau weekend atau gimana ya? Kemungkinan itu biasanya tiap Jumat itu memang selalu ramai ya. Okay. Dan hari pendek. Oh gitu. Ya. Oke, ya yang pastinya semangat ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir ke Pro 1 sharing Ibu. Nanti seputar topiknya mengenai BDRS, percepat layanan darah saat emergensi begitu ya Ibu ya. BDRS itu bank darah rumah sakit ya Bu ya? Iya, betul sekali. Ini adalah sebuah unit yang bisa dikatakan pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaan darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit. Mohon izin Ibu, tugasnya di RSUD ya? Ya, saya tugas di laboratorium patologi klinik ya. Jadi bank darah rumah sakit itu ada di bawah laboratorium patologi klinik. Oke. Jadi sehari-hari saya di laboratorium. Baik. Silakan Ibu untuk pemaparannya mengenai BDRS yang ada di RSUD Buleleng. Jadi BDRS atau kepanjangannya sudah disebutkan tadi adalah Bank Darah Rumah Sakit ya. Itu suatu layanan kesehatan, ini termasuk baru di rumah sakit RSUD Kabupaten Buleleng ya. Jadi sebenarnya pemerintah mengharuskan ya, mewajibkan rumah sakit memiliki BDRS. Cuma kami baru membuka layanan ini karena dulu pelayanan darah itu dicakup oleh UTD PMI. Jadi berhubung UTD PMI sudah pindah lokasi dan di luar tembok rumah sakit, jadi akhirnya direktur memutuskan bahwa kita harus membuka BDRS. Jadi agar pelayanan darah itu bisa lebih cepat lah. Kalau misalnya terutama pada keadaan emergensi yang sudah disebutkan tadi, misalnya ada perdarahan hebat ya, yang akut sifatnya, misalnya kecelakaan, perdarahan banyak, kemudian pada ibu bersalin ya, atau ibu hamil yang tiba-tiba perdarahan hebat, jadi mereka akan membutuhkan pelayanan darah yang cepat. Jadi disitulah fungsinya BDRS. Jadi sudah Mbak Ayu sebutkan tadi, BDRS itu menjamin ketersediaan darah yang aman ya. Jadi aman dalam artian sudah dilakukan uji saring pada darah tersebut terhadap penyakit-penyakit infeksi, kemudian berkualitas ya. Kita harapkan dengan adanya BDRS kualitasnya tetap terjaga ya, seperti saat baru diambil dari donornya ya, sehingga pasien mendapatkan kualitas darah yang bagus ya. Jadi tidak rugilah ditransfusikan kepada pasien. Di aman, berkualitas, efektif ya, efisien, kemudian ya bermanfaat bagi pasien dan cepat pelayanannya karena bank darahnya sendiri ada di dalam rumah sakit. Gitu. Iya. Berarti memang di saat emergensi itu sangat diperlukan. Diperlukan karena kita butuh transfusi yang cepat. Ya. Apalagi kira-kira berapa sih kecepatan pemberian transfusi darah itu Ibu? Kecepatan mungkin per kantong pada 15 menit pertama atau gimana? Ya itu ya sekitar tergantung kebutuhan ininya ya, pasiennya ya. Kalau perdarahan hebat bisa dipercepat ya. Gitu. Jadi sekitar 4 jam gitu ya. Kalau yang lambat itu yang biasa-biasa saja. Tapi kalau emergency itu kadang-kadang bisa 2 kantong dimasukkan bersama-sama gitu. Oh gitu. Ya. Biasanya pasien yang benar-benar full untuk membutuhkan transfusi darah itu pasien punya penyakit apa Ibu? Biasanya yang anemia ya. Anemia ya, yang terutama yang HB-nya rendah ya. Di bawah 7 gitu biasanya dokternya minta untuk dilakukan transfusi. Pasien penyakit anemia itu bisa kategori tinggi nggak di Buleleng Ibu? Menurut pengamatan Ibu? Ya, kalau saya lihat kebutuhan darah ya selama BDRS ini ada ya, saya bisa amati di situ.
Jadi per bulannya itu bisa 300 sampai 400 pasien ya yang ada di RSUD ya, terutama yang rawat inap dan yang cuci darah. Yang cuci darah biasanya kan HB-nya sering rendah ya. Pasien sudah gagal ginjal yang lama itu sering HB-nya rendah itu. Itu sekitar 300 sampai 400 pasien per bulannya. Jadi sedangkan pasien yang rawat inap dan HD per bulannya itu rata-rata 1.300 di rumah sakit. Jadi sekitar 25 sampai 30%-nya lah. Mungkin karena kita rumah sakit rujukan ya, jadi yang memang berat-berat ya dirujuk gitu ya. Oke, jadi full gitu ya. Yeah. Jadi tidak ada stok ya Bu ya kalau di BDRS itu stok darah atau mungkin sering kelabakan enggak ya Bu ya? Oh ya, jadi sistem kerjanya begini, kami di BDRS itu menyimpan darah ya, yang sudah di screening oleh unit transfusi darah PMI Kabupaten Buleleng. Iya. Jadi yang melakukan pengambilan donor itu kan penyediaan donor itu UTD PMI Kabupaten Buleleng. Jadi kami setiap saat itu ngamprah setiap kalau stoknya sudah mau habis ya, kami ngamprah ke UTD. Jadi misalnya stok apa yang sudah berkurang itu kami ngamprahnya ke UTD. Gitu. Berarti masih tetap berkolaborasi dengan UTD PMI ya? Tetap, karena bank darah itu tidak diizinkan untuk melakukan pengambilan donor darah. Oh gitu, iya. Jadi bank darah itu fungsinya adalah menyimpan darah ya, supaya darah itu tetap berkualitas, kemudian pelayanannya lebih cepat. Gitu. Tidak untuk donor ya Bu ya? Tidak. Jadi kalau yang donor itu PMI ke PMI ya, UTD PMI Buleleng. Apapun itu kalau kekurangan stok di beberapa RSUD, kantong di RSUD beberapa kantong darah itu larinya ke PMI. Ke PMI. Jadi ya kami dibebaskan kapanpun stoknya mau habis ya dibebaskan untuk ngamprah ke sana. Baik. Ya BDRS sendiri kayaknya ada bangunan baru ya Bu ya, bukan ya? Sebenarnya nebeng di UGD ya, UGD yang baru ya. Siap. Jadi ada tempat yang memang dulu tempat duduk-duduk penunggu pasien, jadi itu lumayan panjang, lumayan ya luasnya lumayan. Jadi kami manfaatkan itu. Jadi di sebelahnya laboratorium. Ada sebelahnya laboratorium di UGD ya. Itu yang dimanfaatkan. Kebetulan juga kami beberapa waktu yang lalu dapat support dari Rotary ya. Jadi sebagian besar alat-alat yang kita pakai sekarang itu adalah donasi dari Rotary ya, Rotary Club ya. Yang pastinya memang dari RSUD Buleleng sendiri sudah berupaya Bu. Sudah berupaya. Ya, kami sudah berupaya. Kebetulan mereka menawarkan gitu. Jadi ini yang daripada kita minimalis sekali peralatan di situ ya kami manfaatkan donasi dari sana gitu. Ya, yang pastinya memang apapun yang dibutuhkan ini termasuk beberapa kantong darah dari pasien yang dirujuk ke RSUD itu selalu siap. Iya. Tidak pernah kekurangan Ibu ya. Kalau misalnya stoknya sedikit, kami biasanya menyiasati melakukan pengumuman ya di masing-masing ruang perawatan, minta tolong keluarga ikut mendonorkan darah, gitu. Jadi dihimbau lah sebagai donor pengganti gitu. Karena di PMI sendiri kadang-kadang stoknya juga sedikit gitu. Sempat beberapa waktu yang lalu ada beberapa golongan darah yang stoknya memang sedikit gitu. Jadi kami menghimbau, kadang-kadang Pak Direktur juga di media sosial ikut nge-share ya. Tolonglah ini golongan ini dibutuhkan segera gitu. Ada beberapa kawan-kawan juga kadang-kadang nge-share di media sosial. Itu tidak masalah Bu ya ketika memerlukan transfusi darah dari masyarakat luar selain dari PMI, tidak masalah untuk nanti mereka tidak apa-apa. Untuk menginfokan tidak apa-apa. Tapi kalau nanti untuk pengambilan donornya tetap akan diarahkan ke UTD PMI Kabupaten Buleleng. Karena di sanalah yang berhak ya, jadi berwenang untuk melakukan pengambilan donor darah gitu. Ya pastinya memang BDRS ini kan bisa dikatakan bertanggung jawab Ibu ya atas ketersediaan darah yang untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup begitu ya. Dan RSUD Buleleng ini juga mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit itu sendiri untuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga Ibu ya. Iya. Sejauh mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan keberadaan BDRS Ibu?
terutama untuk kasus-kasus emergensi tadi ya. Jadi kalau dulu ya dari rumah sakit masih melakukan permintaan darah dulu ke UTD PMI. Itu kan sudah di luar rumah sakit ya. Sudah di luar rumah sakit, jadi harus sampel pasien kan, pasien yang mau ditransfusi kan diambil darahnya untuk sampel. Untuk sampel nanti dicocokkan antara darah donor dengan darah pasien ini cocok apa tidak ya. Itu kan harus bawa ke PMI dulu. Kalau sekarang kan dia ada di dalam rumah sakit sendiri ya. Jadi BDRS sendiri yang akan melakukan uji silang serasi namanya ya, untuk mencocokkan antara darah pasien dengan darah donor. Walaupun golongan darahnya sama misalnya, ya dia belum tentu cocok gitu. Jadi itu masih sebelum ditransfusikan darah itu diuji silang serasi dulu. Jadi itu pekerjaannya dilakukan di laboratorium. Jadi BDRS itu kayak laboratorium lah di sana. Selain penyimpanan darah juga laboratorium untuk melakukan uji silang serasi itu. Jadi biasanya kalau sampel pasien yang mau ditransfusikan dicek ulang dulu golongan darahnya. Ini untuk menjaga keamanannya ya. Jadi bahwa memang tepat darah yang kita kasih ke pasien gitu. Jadi harus golongan darahnya sama, atau nanti kalau setelah dilakukan uji silang serasi dia cocok. Nah itu yang dilakukan di BDRS gitu. Jadi proses itu kan lumayan memakan waktu juga. Jadi kalau kita bawa ke UTD itu ya, jadi waktunya akan lebih panjang. Jadi dengan adanya BDRS kita bisa memotong waktu pelayanannya lebih cepat lah. Apalagi pada kasus emergensi, misalnya ada operasi mendadak di UGD, UGD kan berdekatan itu dengan BDRS-nya, itu yang lebih cepat lah pelayanannya. Lebih cepat pelayanannya, iya. Mungkin karena berdasarkan evaluasi pengalaman sebelumnya ya, kenapa BDRS ini harus dekat dengan UGD begitu ya Bu ya? Iya, ya karena kan yang kasus-kasus emergensi itu yang kita antisipasi gitu. Oke. Ya, yang pastinya memang masyarakat tuh sudah merasakan dampak positifnya pelayanan yang memang cepat dan berkualitas dengan keberadaan BDRS itu sendiri Bu ya. Ya. Jadi penyimpanan darah di BDRS kita jaga suhunya ya. Itu masing-masing darah atau komponen darah itu kan ada syarat tersendiri ya untuk penyimpanan suhunya itu. Jadi dengan kita simpan di BDRS ya, kemudian ditransportasi ke ruang perawatan atau di UGD itu kan sudah dengan cool box yang ada pendinginnya. Jadi rantai dinginnya itu tetap terjaga sehingga kualitasnya betul-betul terjaga. Kualitas darahnya yang akan ditransfusikan betul-betul yang terjaga kualitasnya. Gitu. Jadi itu keuntungan dari adanya BDRS ya. Jadi pelayanan lebih cepat, kemudian kualitas darahnya terutama rantai dinginnya itu akan terjaga dengan baik. Gitu. Ya. Mungkin di balik keuntungan ada yang masih dirasa kurang dengan keberadaan BDRS ini. Yang kami belum layani itu adalah penyimpanan fresh frozen plasma. Itu butuh yang lemari pendingin yang minus 25 derajat gitu ya. Ya, itu butuh listrik yang betul-betul stabil gitu ya untuk menyimpannya itu. Kemudian ada lagi yang belum kami layani langsung ya. Itu masih kami langsung ngamprah ke UTD PMI itu untuk transfusi trombosit ya. Jadi pada pasien yang trombositnya rendah, kadang-kadang dokternya minta trombosit konsentrat namanya, itu masih langsung dilayani PMI karena kami belum punya lemari pendingin yang ada agitatornya itu yang bergerak terus, itu yang kami belum punya. Jadi kalau ada permintaan plasma maupun trombosit masih tetap ke PMI mintanya. Karena di sana sudah lengkap alat-alatnya ya. Jadi di UTD itu lengkap alat-alatnya. Oke, ya itu mungkin menjadi sebuah kajian nih Bu ya, next ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ya bisa ke depannya dipenuhi itu sehingga kita bisa menyimpan sendiri di BDRS gitu. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan via WhatsApp Ibu terkait BDRS. Untuk BDRS sendiri apakah memerlukan yang namanya administrasi lengkap bagi pasien yang memerlukan transfusi darah begitu? Administrasinya mungkin seperti apa? Ini dari Ibu Putri yang bertanya. Ibu Putri di Satelit. Iya. Jadi kalau di BDRS, jadi kalau misalnya ada pasien yang meminta darah ya untuk ditransfusi ya, tentu kami butuh data pasien lengkap ya, identitasnya, nomor rekam mediknya, kemudian umur, termasuk HB-nya berapa gitu ya. Itu dibutuhkan. Jadi memang dibutuhkan. Terus riwayat
pernah transfusi apa tidak, ya itu kami perlukan juga ya. Apa pernah sebelumnya kalau dia ditransfusikan apa pernah menderita reaksi transfusi apa tidak, itu yang kami butuhkan juga di BDRS. Berarti ya. Kalau ada riwayat seperti itu nggak bisa ya Bu ya? Tetap bisa, tetap bisa. Cuman kita akan kalau misalnya dia ada uji silang serasinya tidak cocok, kami akan carikan darah lain. Kemudian kalau sampai sekian kantong sudah dilakukan reaksi, kalau masih tetap ada tidak cocok, maka kami akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ada tahap lagi pemeriksaan di laboratorium yang lebih lanjut seperti kumtes yang gitu ya. Terus kalau misalnya sudah ada hasilnya, kami akan konsulkan dengan dokter penanggung jawab pasiennya. Ya, jadi seperti ini keadaan reaksi uji silangnya, ya kira-kira berani tidak dokter untuk mentransfusikan. Jadi biasanya di situ kami berdiskusi. Jadi oh ya berani dengan pemberian obat sebelumnya, namanya obat premedikasi ya, untuk menghindari terjadinya reaksi transfusi seperti itu. Oke, berarti diperlukan memang data ya. Data diperlukan dari pasien itu sendiri, tapi tidak rumit ya Bu ya ketika pendataan itu dilakukan. Tidak, kami punya sistem komputer ya, sudah ada sistem komputer. Gitu. Jadi data sebelumnya tercatat. Ya. Selain itu ya data itu kami simpan, jadi jangan sampai ada misalnya pasien si A. Entah bagaimana ternyata darah orang lain yang diambil, itu kita cross check dulu, jadi golongan darahnya kita cross check dulu. Makanya di BDRS itu begitu sampel datang, kami akan melakukan cross check ulang. Ya, pernah nggak kelewatan gitu Bu, kecele istilahnya tuh, tidak sesuai dengan sampel darah itu? Ada saja sih. Pernah seperti itu? Pernah, ya? Cuman mungkin karena kecapean di ruang perawatan kan bisa aja, atau mungkin nama sama itu kan bisa aja. Makanya harusnya kan nama identitas pasien tuh harus di ini dulu, betul-betul diperiksa dulu ya, betul enggak ini pasiennya si ini namanya, dan nomor rekam mediknya itu harus dicocokkan. Di rumah sakit sekarang sudah ada gelang ya, pasien kan masing-masing itu tuh gunanya di rumah sakit, di pasien masing-masing pasien ada gelangnya gitu. Jadi setiap tindakan yang mau dilakukan oleh perawat maupun petugas lain di ruang perawatan, dia harus lihat gelang dulu gitu. Misalnya ambil darah ya, lihat dulu gelangnya, lihat dulu namanya, nomor rekam mediknya, udah cocok baru diambil gitu. Jadi yang memfilter kami di BDRS itu yaitu pertama datang kita cek dulu golongan darahnya. Kalau tidak sesuai golongan darahnya, yang dulunya dia sudah pernah transfusi, ini dulunya golongan darahnya ini, ternyata yang datang baru bukan ya, kita akan minta ulang ya, konfirmasi ke ruang perawatan, ini kok tidak cocok golongan darahnya, minta tolong diambil ulang. Jadi ini untuk keselamatan pasien ya, jadi aman ya, transfusinya aman gitu. Jangan sampai kita ngasih darah yang tidak cocok nantinya. Apalagi golongan darahnya berbeda. Ya, itu pernah nggak seperti itu? Gimana? Tidak pernah sih. Tidak pernah ya. Oke, jangan sampai. Jangan sampai karena kita sudah hati-hati. Andai kata itu terjadi, bagaimana Ibu solusinya? Yaitu di stop aja transfusinya. Oh gitu. Ya, stop. Kemudian kita lihat reaksinya. Apa reaksinya, dia baik-baik saja atau bagaimana. Biasanya udah langsung jadi laporan insiden yang seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi di rumah sakit ada tim mutunya ada. Tim mutu ada, itu sudah menjadi laporan insiden ya. Untuk evaluasi ke depannya agar jangan sampai hal itu terulang lagi gitu. Ini sebagai pembelajaran bersama untuk staf di RSUD gitu. Oke, wah luar biasa. Tapi memang berat sebenarnya tugas di berat. Di ruang BDRS ini ya Bu ya. Iya, pelayanan darah itu ya memang berat. Memang berat ya Bu ya. Iya, kadang-kadang begadang. Oh gitu. Darah datang itu seperti apa yang dilakukan para darah yang dari di PMI ya, darah dari PMI. Biasanya yang ngamprah ke PMI itu ya petugas BDRS datang ke sana ngamprah. Begitu nerima darah kita harus cocokkan. Jadi kita daftar satu persatu, betul enggak ini dengan nomor kantong begini, golongan darahnya apa, kita cross check ulang di situ. Kemudian dibawa ke BDRS. Di BDRS juga akan dipisah-pisah. Golongan A beda lagi tempatnya, golongan B beda. Jadi lebih gampang nanti ngambil. Ya. Jadi kita catat berapa yang datang, golongan A berapa datang, dengan nomor kantong berapa itu dicatat. Aduh berat memang tugasnya, apalagi kalau di saat ngantuk gitu ya Bu ya.
Iya. Jadi terlena kebablasan salah memberikan transfusi darah gitu ya. Iya. Dan kami juga punya ini, jadi lemari penyimpanan darah itu kami bedakan. Yang belum dilakukan uji silang, jadi yang baru diterima dari UTD tersendiri itu lemari pendinginnya. Kemudian yang kalau memang ada permintaan dari ruang perawatan untuk transfusi, dilakukan uji silang dulu. Kalau belum darahnya diambil untuk ditransfusikan, itu beda lagi penyimpanannya. Gitu. Jadi biar waktu ngambil biar lebih gampang lah yang bertugas di sana. Gitu. Ya, biar nggak salah ambil ya, nanti ya. Ini belum diuji silang kok sudah diambil gitu. Ya. Iya. Jadi kita betul-betul menjaga keamanannya gitu. Baik. Luar biasa ya Bu ya, dengan keberadaan BDRS itu sendiri di RSUD ya Bu ya. Baik pendengar, kita menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WhatsApp Pro 1. Berkomentar juga boleh melalui RRI Singaraja Official channel YouTube kami tentunya. Mohon izin Ibu narasumber, sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. Ya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Duh, Kamu kenapa kok tiba-tiba batuk? tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini. Wah, iya ya. Bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya nggak makin parah batuk kamu. Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos. Ini anak memang sudah mau lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah? Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
Ya, mendengar Klinik Angkasa masih menemani ruang dengar Anda dan siang hari ini kita sharing seputar topik BDRS percepat layanan darah saat emergensi ya. Bersama narasumber Ibu Dr. Nimade Dewi Arimas SPPK. Bu Dokter, ini sepertinya sudah berdering di 24644, jadi kita sapa penelpon. Selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ketut Maliase Bondalem. Pak Maliase di Bondalem, Inge. Silakan Bapak. Ini sini lagi, Ayu. Iya betul. Ya, Ayu Batalia. Ayu Sundari. Sorry. itu Heni Batalia, saya Ayu Sundari. Iya, terima kasih. Nah, tadi itu penjelasannya dari Bu Dokter luar biasa. Dari RSUD Buleleng sudah punya yang disebut dengan apa singkatan BDRS. BDRS, Iya. Bank Darah Rumah Sakit, Pak. Selamat siang, Pak Maliase. Iya, selamat siang Ibu, Bu Dokter. Saya bangga. Kemudian saya ingin bertanya, kalau orang yang kekurangan darah itu biasanya kan karena operasi besar atau apa, tetapi di sini kan kok dia tidak ada operasi, tetapi disebut AB-nya turun, itu nomor 1. Yang nomor 2, Ibu, ampuran ini syarat-syarat untuk nanti kalau ada pasien harus mendapatkan transfusi darah itu apa saja? Ampure, maaf niki Bu Ayu, suksemen. Pak Dokter, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Maliase yang ada di Bondalem atas pertanyaannya. Sebelumnya sudah mengapresiasi RSUD punya BDRS begitu ya Ibu ya, dan Pak Maliase bertanya kalau orang yang kekurangan darah biasanya karena operasi. Ini kalau tidak operasi HB-nya turun. Itu juga memerlukan transfusi darah. Terus syarat-syarat dari pasien untuk transfusi darah apa saja gitu ya. Sebelum dijawab ya Ibu Dokter, kita kembali menerima penelpon. Selamat siang. Selamat siang Bu Nimade Ayu Sundari Sukoco. Oh, jangan diisi Sukoconya itu. Oh, jangan diisi ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, bener kok. Pak Armade, Ya. silakan Pak Armade. Selamat siang Bu Dokter Nimade Dewi, siapa namanya Mbak Ayu? Ibu Dokter Nimade Dewi Arimas SPPK. Kok sama-sama Nimade ya? Iya, jodoh ya Pak ya. Jodoh. Ya, ini mau nanya Bu Dewi, Bu Dokter. Iya, Pak. Jadi kalau untuk BDRS ini apakah BPJS juga dapat dilayani dengan BDRS ini? Di Kemanten Bu Dewi sama Bu Ayu suksema. Terima kasih Pak Armade atas pertanyaannya. Ini terkait dengan pelayanan dari BDRS, apakah menerima BPJS gitu ya, dilayani dengan BPJS. Oke, selain Pak Maliase, Pak Armade, siapa lagi pendengar yang ingin beratensi dalam Klinik Angkasa siang hari ini seputar topik BDRS percepat layanan darah saat emergensi. Jadi selain Anda berkomentar melalui line telepon 24644, bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 ya di 0811 3999 790, atau bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Ada komen dari Mang Agus. Semangat terus Bu Dokter. Wah, semacam support ini ya. Ada komen dari Daud Pujiraharjo. Mohon izin bertanya Bu Dokter, adakah kerjasama dengan PMI jika diperlukan darah? Oke, silakan untuk dijawab ataupun ditanggapi Bu Dokter. Terima kasih Mbak Tapi Ayu. ini sepertinya berdering ya. Kita sapa dulu ya. Wow, volume radionya dengan siapakah di mana? Halo. Sekarang bagaimana sudah? Oke, dengan Om Putu Wayang ini ya. Ya, dengan Pak Catut Edi mudah- Silitonga. Oke. Ya, Catut mudah itu. Patut asapunike. Ya, selamat pagi Bu Dokter Nimade ya. Pagi Iya, Pak. betul. Selamat pagi Tante Ayu Made. Made Ayu Sundar. Oke, silakan Nah, Om Putu Wayang. Ini cuma saya nanya sedikit aja nih. Mungkin berguna atau tidak berguna ya. Yang menyebabkan kurang darah itu apa ya? Apakah itu karena makanan, kurang daging atau gimana ya? Itu yang saya tanyakan Bu.
kok bisa kurang darah? Apa penyebab kurang darah itu? Cuma itu aja dulu Bu ya. Nanti kalau kekurangan mungkin saya tambahan lagi. Semua Bu Dokter, Baik. Bu Tante Ayu. Siap. Terima kasih Om Putu Wayang. Apa sih kira-kira yang menyebabkan kurang darah gitu? Kok bisa kekurangan darah? Baik, silakan untuk dijawab terlebih dahulu Ibu. Yang pertama mungkin pertama dari Pak Maliase Bondalem Iya. Pada pasien tidak dioperasi kenapa bisa HB turun gitu ya. Jadi orang HB-nya turun bukan hanya karena kehilangan darah yang tiba-tiba ya atau pada waktu operasi kehilangan darah tiba-tiba, tapi banyak sekali juga penyakit lain ya yang menyebabkan HB-nya seseorang itu rendah ya. Jadi mungkin karena faktor dari makanannya yang mungkin yang memproduksi sel-sel darah itu yang memang kurang ya. Itu bisa menyebabkan HB rendah atau ada penyakit-penyakit lain ya. Jadi banyak sekali penyakit lain ya menyebabkan penurunan HB ya. Jadi ada anemia hemolitik, ada talasemia. Itu pasien talasemia itu sering bolak-balik untuk transfusi oleh karena eritrositnya tidak mampu hidup dalam waktu lama. Jadi usia eritrositnya itu pendek. Itu sering juga mereka melakukan transfusi bolak-balik seperti itu. Pada pasien-pasien gagal ginjal juga sering HB-nya rendah. Makanya banyak juga pasien yang melakukan cuci darah itu membutuhkan transfusi ya karena HB-nya rendah. Ternyata banyak sekali penyakit lain juga ya, masih banyak lagi itu penyakit lain. Itu yang berpengaruh juga ya Bu ya. Iya. Penyakit lain contohnya apa ya kira-kira Ibu? Supaya kita waspada gitu kan. Karena nggak boleh meremehkan yang namanya penyakit gitu kan Bu. Iya. Jadi banyak macam ya. Yang pertama tadi saya bilang konsumsi yang memang kurang ya, yang merangsang untuk terbentuknya darah. Ada kurang zat besi gitu ya. Besi ya, kurang zat besi itu kan karena faktor makanan ya, apalagi sekarang banyak sekali makanan-makanan yang jenisnya itu memang aneh-aneh ya. Instan gitu Instan ya, tapi gizinya tidak terlalu banyak ya, kandungan gizinya ya. Walaupun itu berupa daging frozen itu juga nggak saya tidak terlalu menyalami yang daging karena frozen. Bukan ahli gizi ya. Oke, siap. Ya. Cuman itu kadang-kadang kan kalau anak-anak sekarang kan kadang-kadang lebih banyak makan yang snack-snack gitu ya, yang gizinya kurang lah gitu ya. Jadi selain dari makanan ada memang jenis penyakit ya, contoh tadi yang talasemia, terus kemudian ada gagal ginjal gitu ya, kemudian ada juga pasien leukemia gitu kan, memang biasanya HB-nya rendah gitu. Itu banyak sekali ya yang membutuhkan untuk transfusi darah gitu. Kemudian syarat pasien transfusi darah ya, yang dari Pak Maliase ya. Jadi ini biasanya yang menentukan seseorang itu perlu transfusi darah atau tidak itu biasanya dokter yang merawat ya, dilihat kondisinya. Kalau misalnya terjadi perdarahan hebat ya dalam waktu cepat, dia kehilangan darah banyak, ya itu butuh segera transfusi ya. Tetapi kalau misalnya pada penyakit-penyakit yang penurunan HB-nya berjalan lambat gitu ya, kita tidak akan memberi dia transfusi dalam waktu cepat. Biasanya dilihat dulu ya, oh kira-kira dengan HB segini masih bisa bertahan nggak gitu ya, masih memungkinkan tidak tanpa transfusi gitu. Dilihat dulu kasus per kasus ya. Gitu. Jadi kalau memang HB-nya sangat rendah ya, jadi itu akan mengancam nyawa. Kalau dibiarkan tanpa transfusi dia akan mengancam nyawa ya. Itu akan diminta oleh dokter penanggung jawab pasiennya untuk dilakukan transfusi. Makanya kadang-kadang dari dokter penanggung jawab itu, oh saya butuh 4 kantong gitu misalnya. Oh yang kasus ini karena HB-nya 7 misalnya, udah 2 kantong aja dulu disiapkan gitu. Jadi itu berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya. Gitu. Jadi yang mengevaluasi nanti dokter yang merawat pasiennya. Apakah seorang perlu transfusi atau tidak ya. Jadi tidak bisa masyarakat datang ujuk-ujuk saya mau transfusi, saya HB-nya rendah, itu nggak bisa. Tapi harus dievaluasi oleh dokternya. Karena di sana nanti akan dilihat ini berapa kantong sih yang dia butuh gitu. Dilihat nanti ini penyakitnya apa saja gitu. Seperti itu. Oke. Ya, lanjut Ibu. Ya, kemudian dari Bapak Armada ya. Iya. Apakah BPJS juga dilayani? Jadi oleh karena bank darah rumah sakit itu merupakan unit pelayanan yang ada di rumah sakit, jadi tetap akan mengacu aturan rumah sakit. Ya, jadi kalau memang pasiennya itu BPJS ya
itu akan tetap ditanggung oleh BPJS seperti itu. Oke, Iya. berarti melayani BPJS ya Bu? Melayani. Intinya. Oke. Jadi kita bagian dari pelayanan rumah sakit. Iya. Oke, iya baik. Jadi termasuk laboratorium itu juga bagian dari pelayanan rumah sakit, jadi tetap melayani BPJS juga. Iya. Iya, berikutnya pertanyaan dari Om Putu Wayang, apa yang menyebabkan kurang darah? Kok bisa kekurangan darah? Oh iya, yaitu Baik. saya sempat singgung tadi ya, mungkin kenapa sih orang bisa kekurangan darah ya? Jadi konsumsi makanan ya, jadi ada yang namanya anemia oleh karena faktor nutrien ya. Jadi konsumsi makanan yang tidak bagus. Jadi Oke, sebelum dilanjut jawab Ibu ya, mohon izin kembali kita menyapa dulu ya pendengar Iya, Ibu ya. silakan. Om Swastiastu, dengan Om Bapak siapa di mana Swastiastu. niki? Saya Pak Redi dari kawasan sini. Pak Redi Ringsuwuk. Niki agak mendem suaranya Pak Redi. Oh, gitu. Mohon mencari posisi yang bagus Pak Nggih, komunikasinya juga tidak terganggu dengan Ibu dokter. Yang Swastiastu pertama Bu Ayu, yang Pak Bu Ayu. Inggih, Swastiastu Dua, Bapak. Ngajeng Ibu dokter. Swastiastu Pak. Yang mengatakan abdi. Karena saya kemarin kontrol di Denpasar, katanya dokter itu kolesterolnya tinggi, kanan ya kiri, ya belah kita. Nanti kalau penurunan kolesterol itu apa saya yang dipakai hanya di manual dulu. Kenapa? Apa yang dipakai, apa perlu makanan kurangnya, apa yang kelebihan, apa yang kekurangan. Tolong yang lunas penjelasan aja untuk dokter. Nanti kalau terus-terusan tinggi kolesterolnya itu, nanti efek sampainya bagaimana? Pak Redi, ampura niki, kita topiknya seputar mengenai darah Pak Nggih. Ini wenten BDRS begitu ya. Pelayanan dari RSUD Buleleng. BDRS adalah bank darah rumah sakit begitu. Jadi BDRS ini sebuah unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaannya darah untuk transfusi yang aman. Mungkin terkait topik ada yang ingin Pak Redi sampaikan selain kolesterol ya? Karena Bu Dokter niki di luar tupoksinya. Itu aja dulu. Oke. Tapi sepertinya tidak bisa dijawab ya Pak Redi, ampura niki nggih. Ya, bincang mengenai transfusi darah begitu ya, dan juga bagaimana komentar dari pendengar keberadaan bank darah rumah sakit yang ada di RSUD Buleleng. Baik Ibu, dilanjutkan karena apa yang disampaikan Pak Redi sepertinya tidak ranah Ibu ya begitu ya. Nggih. Oke, silakan Niki Ibu. yang dari Pak Edi tadi ya, kenapa Nggih. sih kurang darah ya? Iya. Ya, sekilas saya jelaskan tadi, mungkin dari konsumsi makanan yang dibutuhkan untuk ya memproduksi hemoglobin ataupun eritrosit atau sel-sel darah merah itu kurang ya. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang harus dipenuhi ya. Mungkin ini ahli gizi yang lebih tahu ya jenis makanannya apa saja. Jadi yang sering terjadi itu anemia kurang zat besi, kemudian kurang asam folat, vitamin B12 itu sering kali menyebabkan anemia ya. Itu yang sering terjadi. Bahkan yang saya lihat kebanyakan sih pasien anemia itu lebih seringnya karena faktor nutrien, faktor nutrisi ya. Jadi mungkin memang konsumsi makanan bergizinya yang memang tidak bagus ya. Jadi kualitasnya yang tidak bagus. Mungkin ya sudah bermacam-macam makanan dicoba. Maksudnya zaman sekarang kan banyak sekali jenis-jenis makanan ya yang cuman faktor gizinya mungkin yang belum terpenuhi ya itu penyebabnya. Kemudian kalau faktor aktivitas tidak penyebab anemia Bu ya, mungkin kecapean atau stres atau apa tidak ya Bu ya. Tapi lebih faktor utamanya itu konsumsi nutrisinya ya. Nutrisi ya. Iya. Makanya pada yang usia-usia sudah lanjut mungkin karena nafsu makan itu sudah berkurang, mungkin perlu ditambahi dengan vitamin gitu ya. Seperti itu. Oke, baik ya. Itu yang penyebabnya ya, Bu ya. Jadi faktor makanan, Faktor kemudian makanan. memang ada penyakit yang mendasari. Oh, kira-kira penyakit apa Ibu? Yaitu sudah saya jelaskan tadi, ada penyakit genetik kayak thalassemia yang gitu ya. Iya. Kemudian leukemia, gagal ginjal seperti itu. Makanya ginjal tuh jaga baik-baik ya. Banyak minum ya? Banyak minum ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga ginjal Bu? Kasih bocoran Bu. Ya, minum yang banyak, kemudian jangan mengkonsumsi ya
Jadi kadang-kadang ada orang-orang mengonsumsi obat yang bersifat toksik pada ginjal ya, sering obat-obat nyeri itu ya, obat nyeri ya, obat rematik gitu kan ya. Kadang-kadang ada beli jamu gitu. Oh, itu penyebab. Beli jamu ternyata di sana ada obat rematik, itu bisa terjadi itu. Ya, jadi ginjalnya bisa rusak. Jadi atau belakangan ini mungkin banyak makanan yang bersifat toksik pada ginjal ya itu, atau mungkin obat-obatan yang sering saya dengar itu sih obat pelangsing ya. Oh gitu ya. Obat pelangsing, obat pemutih ya, pemutih wajah ya. Itu berupa kapsul itu maksudnya Bu yang kita konsumsi. Kalau yang langsung suntik gitu pengaruh juga nggak Bu untuk kerusakan ginjal? Contohnya kayak mohon maaf ya suntik putih gitu. Ya kalau yang putihnya banyak kadar yang zat-zat yang membuat putih itu kadang-kadang ini dokter kulit yang lebih tahu ya. Juga kan ada dosisnya harusnya ya. Jadi kadang-kadang kan orang perlu instan ya. Ini dipakai biar cepat kinclong gitu ya. Jadi kemungkinan memang ada yang ada efeknya juga ada ya. Ada efeknya ya. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang itu banyak juga ya anak-anak muda yang sudah melakukan cuci darah gitu ya. Ya. Kedengarannya kok ngeri gitu ya. Ya. Jadi itu penyebabnya ya. Kemudian pertanyaannya apa lagi ya Mbak Ayu ya? Ini, dari Daud Pujuraharjo. Ini Kak Daud ini ya. Iya, adakah kerjasama dengan PMI jika diperlukan darah? Ini sepertinya ada tadi Bu ya? Iya. Kami memang sudah mempunyai MOU ya. Apa ya bahasa Indonesia? Kerjasama operasional ya. Jadi sudah ditandatangani MOU untuk dengan UTD PMI terutama ya. Jadi sudah dilakukan, sudah dituangkan ya, sudah dituangkan dalam kerjasama itu. Ada naskah kerjasamanya sudah ada, gitu. Kami selalu berkoordinasi dengan PMI ya, UTD PMI. Ya. Ini Kak Daud ini dulu ngajari anak-anak saya di PMR. Oh gitu, nggih. Baik. Oh iya, Kak Daud memang di PMI ya tugasnya ya. Saya kenal juga nih sama Jadi di Semansa kalau enggak salah ya Pak Daud. Baik ya. Ya pastinya memang harus ada kerjasama dengan PMI ya. Kerjasama karena masalah itu darah kan ada umurnya ya. Darah yang di drop ke BDRS itu ada umurnya. Jadi kalau kita di BDRS darah itu belum terpakai sampai batas umur yang ditentukan oleh UTD PMI, kita boleh kembalikan. Oleh karena kalau di UTD PMI nanti kan mereka mendistribusikan darah bukan hanya ke RSUD, tapi kan ke seluruh Kabupaten Buleleng, rumah sakit yang ada. Jadi itu bisa di rolling di situ. Gitu. Jadi itu ada kerjasamanya. Oke. Gitu, ya. Ya, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Ibu terkait BDRS? BDRS itu ya fungsinya menjaga ketersediaan darah ya dalam jumlah yang cukup. Yang jadi masalah sering adalah ketersediaan darah untuk golongan tertentu kadang-kadang sangat kritis ketersediaannya. Jadi stoknya sangat kritis ya. Apalagi kadang-kadang di UTD juga sempat kritis juga ya. Kadang-kadang ada golongan tertentu ya. Oleh karena banyak permintaan, saya juga tidak mengerti kadang-kadang ini permintaannya golongan O, kadang-kadang golongan O yang banyak permintaannya seperti itu ya. Jadi ya, saya menghimbau kepada masyarakat ya untuk melakukan donor darah ya. Jadi donor darah secara sukarela ya. Itu himbauan dari saya. Selain dari UTD sendiri yang turun lapangan dengan mobil unitnya ya untuk mencari pendonor ya. Itu biasanya mereka sudah janjian ya di mana akan melakukan donor darah secara massal gitu. Tapi boleh kok perorangan untuk datang ke UTD untuk melakukan donor ya. Jadi mungkin saya bisa sharing sedikit ini syarat-syarat ya untuk menjadi pendonor ya. Jadi yang utama adalah sehat ya, sehat jasmani dan rohani ya. Kemudian batasan usianya 17 tahun ya, minimal 17 tahun, bisa sampai umur 65 tahun ya. Tapi kalau usianya yang sudah lanjut seperti itu, misalnya 60 tahun ke atas, penyumbangan darahnya itu yang dibolehkan adalah 6 bulan sekali dan mendapatkan izin dari dokter ya. Kemudian berat badan minimal 45 kg, tekanan darahnya
sistol 110 sampai 140 mm Hg, kemudian kadar hemoglobinnya 12,5 sampai 17 gram per desiliter, suhu tubuh normal ya 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius, denyut nadinya juga normal 50 sampai 100 kali per menit ya. Kemudian jarak penyumbangan darah minimalnya itu adalah 60 hari atau 2 bulan, terutama bagi orang yang sehat ya, yang muda ya, itu sekitar 2 bulan ya, itu paling cepat ya, tidak boleh lebih cepat lagi gitu ya. Jadi yang bagus sebenarnya 3 bulan gitu ya, tapi dibolehkan 2 bulan ya, sudah menyumbangkan darahnya lagi gitu. Itu, nah ini yang mungkin perlu dipedomi ya, kalau misalnya Anda berminat melakukan donor darah ya, sebaiknya jaga kondisi tubuh ya, tidur malam minimal 5 jam sebelum donor ya, sehingga nanti kalau pas diambil darahnya tidak pingsan di situ ya karena kurang tidur ya, gitu ya. Harus cukup tidurnya ya, cukup Bu, tidur ya. ya, tidur yang cukup ya. Kemudian makan 2 sampai 3 jam sebelum donor ya. Minum lebih banyak dari biasanya pada hari mendonorkan darah. Jadi minimal 8 gelas per hari ya. Oleh karena kan ada darah yang diambil sehingga tergantikanlah volume darahnya gitu ya. Kemudian setelah donor beristirahat paling sedikit 10 menit ya sambil menikmati makanan atau snack ya sebelum melakukan aktivitas kembali ya. Kemudian tadi sudah disebutkan banyak minum ya, sampai 72 jam ke berikutnya ya tetap minum yang banyak ya agar volume darahnya kembali normal ya. Kemudian yang perlu mungkin dipahami bahwa untuk mendapatkan darah yang aman ya, biasanya dari UTD PMI. Jadi ini tugasnya UTD PMI melakukan pengambilan donor darah, kemudian setelah didapatkan darahnya dibawa ke UTD, di sana akan dilakukan uji saring ya terhadap penyakit infeksi. Ini mungkin sekedar pengetahuan ya, jadi beberapa penyakit infeksi yang diperiksa ya pada kantong darah yang sudah didapat itu adalah sifilis, terhadap sifilis, kemudian HIV, hepatitis C, hepatitis B dan malaria. Jadi itu sudah diperiksa dulu di UTD supaya diharapkan darah yang di drop ke BDRS atau ke masing-masing rumah sakit yang akan ditransfusikan itu sudah bebas dari penyakit infeksi gitu. Oke. Ini ada komen lagi dari Kak Daud Pujiraharjo. Terima kasih infonya Ibu Dokter, tanggal 14 Juni Hari Donor Darah Internasional. Ada komen juga dari Aumi Saga Family, mantap. Ya, ini karena keterbatasan waktu ya Bu Dokter ya. Tanpa terasa obrolannya hampir mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mungkin sebagai penutup apa yang ingin Bu Dokter sampaikan terkait topik kepada pendengar yang mungkin berada di posisi ketika tadi Ibu sampaikan yang memerlukan darah, yang memerlukan transfusi darah seperti itu, baik itu keluarga, kerabat dan juga sanak saudaranya. Silakan Ibu. Keberadaan BDRS sangat penting di rumah sakit ya, oleh karena akan mempercepat pelayanan darah. Jadi kemudian kepada keluarga yang ada keluarga yang memerlukan transfusi darah, diharapkan secara sukarela untuk melakukan donor pengganti, oleh karena stok darah sering sangat kritis ya, sehingga diharapkan apabila ada pasien yang betul-betul memerlukan transfusi darah, stok sudah ada gitu. Jadi saya himbau pada masyarakat beramai-ramailah untuk melakukan donor darah. Oke, apalagi nanti tanggal 14 Juni itu Hari Donor Darah Internasional. Ya, hari ini ya. Oke, hari ini ya, betul. Benar sekali ya. Kebetulan ya memang kita perbincangannya ataupun obrolannya begitu ya. Terkait jadi, dengan BDRS. Donor darah menyelamatkan sesama gitu. Oke, satu kantong darah. Satu kantong darah menyelamatkan nyawa manusia. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nimade Dewi Arimas SPPK atas waktu dan kesempatannya dalam Klinik Angkasa siang hari ini Ibu ya. Sudah sharing seputar topik BDRS percepat layanan darah saat emergensi. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat siang.
Baik Ibu, salam sehat selalu dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Iya, pendengar, demikian Klinik Angkasa untuk edisi hari ini Jumat 14 Juni 2024. Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.